Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, bersama Abah Setu ya. Pada kesempatan siang hari ini Abah ingin berbagi dari pertanyaan sahabat, bagaimana cara kita kembali adalah sempurna kepada Allah. Sahabat, pada dasarnya pada diri kita ada 3 nur, adalah nur insan, nur Muhammad, adalah nurullah. Pada dasarnya pada saat kita hidup ya, maka sesungguhnya 3 nur tersebut adalah nur insan, nur Muhammad, nurullah adalah menyatu pada diri kita. Tetapi pada saat dia tidur sahabat, nur insan itu keluar dan dia kembali pada saat kita bangun. Maka itulah kenapa pada saat kita bangun, baginda Nabi mengajarkan kita harus bersyukur pada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita berterima kasih atas kita dikembalikan setelah kematian kita. Pada saat nanti kematian sahabat, bagi jiwa yang sudah selesai dan sudah mengerti jalan pulang, maka sesungguhnya adalah nurullah, nur Muhammad, dan nur insan adalah esa, dia akan kembali kepada Allah ya. Dan adapun jasadnya, dia akan kembali paling lambat adalah 40 hari adalah lebur kembali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka oleh karena itu sahabat, kita harus memiliki guru yang bisa membimbing kita. Bagaimana kita belajar mati sejauh ning urip, mati dalam hidup, supaya ruh kita, nur insan, adalah sudah terbiasa, adalah lakukan perjalanan sebelum adalah melanjutkan perjalanan abadinya. Pada dasarnya, setiap hari kita menghadapi kehidupan dan kematian. Karena kehidupan adalah kematian, dan kematian adalah kehidupan. Maka hidup dan mati sahabat adalah sejak dilahirkan pun kita adalah tidak pernah berpisah. Karena sesungguhnya adanya hidup karena adanya mati, dan adanya mati adalah adanya hidup tadi. Maka sesungguhnya kita selama kita hidup di alam dunia ini tidak pernah berpisah antara kehidupan dan kematian, sampai suatu saat nanti adalah maka berpisahlah mereka sahabat ya. Maka inilah yang harus kita pahami ya. Dan setiap hari pada dasarnya kita adalah pada saat tarik nafas ke dalam adalah kita hidup, dan pada saat nafas keluar adalah kita mati. Maka inilah antara kehidupan dan kematian. Seumpama roda yang akan membawa adalah gerobak, ada pada menuju tujuan. Jadi tidak mungkin hanya ada kehidupan dan tidak mungkin hanya ada kematian. Maka inilah sahabat yang harus kita latih dengan nafas kita. Maka itulah kenapa baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi lidzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang keluar masuknya nafas adalah tidak dia membuat dia ingat kepada Allah, dia sesungguhnya adalah sudah mati. Maka kematian pada dasarnya adalah pada saat nafas yang terakhir keluar dan dia tidak kembali. Maka oleh karena itulah kenapa orang yang mati adalah sering dikatakan menghembuskan nafas yang terakhir. Maka inilah sahabat adalah bagian tersakral dalam kehidupan kita. Kalau seandainya selama kita hidup ini adalah kita tidak mengenal bagaimana mengenal kematian dan kehidupan, maka pada waktunya tiba nanti nur Muhammad dan nurullah akan meninggalkan nur insan pada tubuh ini. Maka akhirnya disitulah nur insan akan menghadapi perjalanan dalam kegelapan yang luar biasa. Karena dia tidak tahu bagaimana caranya pulang. Maka oleh karena itu, maka janganlah kita menjadi jahil sahabat ya. Sadarilah nafasmu, sadarilah sesungguhnya adalah hidupmu bersama dengan kematianmu. Dan setiap helaan nafasmu adalah sesungguhnya adalah disitulah adalah ada rahasia yang sangat dalam yang harus kita pahami ya. Semoga
Abah mendoakan panjenengan semua mendapatkan guru yang bisa membimbing untuk membawa Nur Insan, Nur Muhammad, dan Nurullah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah engkau akan sampai kepada keabadian, engkau akan bako bersama Allah, dan tidak ada kematian, yang ada hanyalah berpindah alam dari darul fana kepada darul bako. Ya, maka latihlah setiap hari sahabat, menahan nafas, membalikkan lidah ke atas, rapatkan gigi, kemudian tahanlah nafas oleh Anda sekuat-kuatnya sekemampuan Anda. Katakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqi ilallah dalam hati Anda. Ya, Allahu haqqun. Kembali tahan, kembali nafas, lidah tetap adalah berbalik ke atas, gigi dirapatkan. Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Semoga apa yang Abah sampaikan ini ada manfaatnya. Biasakan setiap hari pada saat Anda duduk, barangkali pada saat Anda nonton TV, atau apalagi pada saat Anda sholat, biasakan balikan lidah Anda adalah ke langit-langit lidah Anda, karena di sana banyak hikmah yang luar biasa. Insya Allah bagi orang yang sudah membiasakannya akan menemukan hikmah yang dalam, dan bahkan akan mampu melihat makna tentang arti kehidupan, termasuk Anda insya Allah akan menyaksikan barzah, syirat, surga, dan neraka dengan jelas. Terima kasih, ya, semoga tidak menjadi fitnah dari semua, bahwa apa yang sesungguhnya kita tidak tahu adalah bukan berarti tidak ada. Percayalah, kita ini lebih sedikit tahunya daripada banyak tahunya. Maka jangan berhenti belajar. Jadilah manusia yang selalu tidak tahu, karena selama kita tahu bahwa kita tidak tahu, Allah akan senantiasa mengajarkan kita untuk kita tahu. Tapi kalau Anda merasa cukup dengan pengetahuan Anda, maka orang yang merasa tahu, padahal dia adalah tidak tahu, dia itu tidak tahu, tetapi dia adalah seolah-olah tahu, maka dia akan terjebak. Ya, seumpama adalah bulu yang terbang dari angsa yang tidak bisa diselamatkan kembali, sahabat. Takutan, kekhawatiran, ketakutan, itulah dukhon. Setelah muncul dukhon pada dirimu, maka kau akan berhadapan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Maka engkau akan hanya menerima satu sisi, menolak sisi lain. Padahal disinilah fungsinya Idris. Idris itu akan menerima surga dan neraka. Kenapa jadi surga, kenapa jadi neraka? Itulah kisah Idris itu sebenarnya. Kesadaran Idris akan datang pada setiap manusia yang ingin kiamat, membangkitkan dirinya, mengembalikan kepada kemurniannya, kembali kepada fitrahnya. Dia pasti akan ketemu dengan Idris. Dia menimbang-nimbang, oh ini baik, ini buruk. Terus itulah Idris. Dia belajar tentang, oh ini surga, ini neraka, ini enak, gak enak. Maka itulah sahabat, di level ini orang-orang ini akan berada dengan Ya'juj wa Ma'juj. Dia akan memilih apa yang cocok menurut nafsunya, dan dia menolak yang gak cocok dengan nafsunya. Nah, inilah sesungguhnya yang tidak boleh kita lakukan. Satukan, jamukan. Bapak sudah menjelaskan, ternyata kelapangan itu adalah diberikan oleh Allah agar engkau tidak menjadi kesempitan. Dan kesempitan itu adalah sengaja diberikan oleh Allah biar engkau tidak memiliki bersumber kepada kelancaran, kelapangan. Maka inilah sesungguhnya hidup ini. Maka tetapi bagi orang seorang sekelas Idris, kesadaran Idris, dia akan mampu melihat, dia akan mampu menimbang-nimbang tadi semua. Maka inilah yang di level yang keempat, orang yang akan sampai kepada kiamat, kebangkitan adalah akan bertemu dengan Ya'juj wa Ma'juj. Dia akan timbang-timbang. Nah disitulah sesungguhnya dia everything is perfect, ya. Tidak ada kekurangan dari orang yang kau cintai, tapi dari orang yang membencimu. Justru engkau akan banyak mendapatkan pelajaran. Cintailah orang yang membencimu ini. Karena dialah yang akan menemukan segala keaiban-keaiban pada dirimu. Hanya lalat yang tahu di mana kotoran. Maka lalat ini berbeda dengan lebah.
pada saat dia terbang adalah walaupun hamparan bunga kayak apapun banyaknya, maka lalat ini dia hanya akan hinggap pada kotoran yang ada di bawah bunga itu. Nah inilah sahabatmu, maka pada level di kolbumu adalah akan dua punya teman. Bagi orang yang semacam ini nggak usah juga kau jelaskan tentang dirimu. Percuma saja kau jelaskan tentang dirimu apapun karena dia sudah membencimu. Walaupun kebaikanmu adalah 99%. Ini berbeda adalah tadi dengan, maka itulah Allah ciptakan lebah dan lalat menjadikan pelajaran kepada kita. Dari lalat kita akan mengerti, dari orang-orang yang membenci kita, dia sangat jeli menemukan kekurangan-kekurangan kita. Aib-aib kita. Itulah Umar bin Khattab selalu memberi hadiah kepada orang siapapun yang menemukan keaiban dirinya. Sahabat, orang yang membenci inilah sesungguhnya dia yang menyayangimu dengan sebenarnya. Karena dia akan menemukan segala keaiban-keaibanmu. Karena pada dasarnya orang yang membencimu udah gak peduli dengan kebaikanmu. Dia fokus. Sebagaimana lebah dia fokus pada kebaikan. Tapi lalat ini fokus segala pada keaiban kotoran Isa. Kesadaran Yahya. Di mana pada kesadaran Yahya di lapis kedua. Di hatimu. Engkau akan mulai menghilangkan segala penyakit kulit. Engkau akan membuka segala kebutaan. Maka disinilah dalam Al-Quran Nabi Isa mengajurkan carilah guru yang pertama ya tadi. Yang bisa menyembuhkan penyakit buta. Ya, maksudnya buta mata hatinya. Adalah untuk membukakan mata hatinya adalah kalau tidak dibukakan mata hati maka Allah berfirman walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Maka hatinya adalah ada 11 ayat yang mengatakan manusia itu akan rusak pada saat hati tidak digunakan, mata tidak digunakan, telinga tidak digunakan. Jadi betapa pentingnya adalah hatimu, penglihatanmu, dan pendengaranmu. Itulah kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Akibatnya walahum ayyunun la yubshiruna biha. Karena untuk melihat Allah adalah engkau harus mampu menghidupkan mata batin ini. Mata yang di atas ro'a adalah untuk melihat makhluknya. Tapi hatimu untuk melihat yang menciptakan makhluk. Ya. Inilah penglihatan di lapis kedua. Penglihatan di lapis ketiga adalah di jiwamu, di ruhmu. Maka di situ adalah ada basyirah. Nah ini sudah mampu menggunakan. Berarti sekarang bagaimana memindahkan dari ainul basyirah. Adalah pada nur ma'rifatmu adalah bagaimana engkau menyaksikan Tuhan pada dirinya, di luar dirinya. Walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasama wajhullah. Maka siapa yang bagus tawakalnya, yang bagus mengosongkan dirinya, maka dia akan tajali, maka takhollilah. Maka ada 4 kiblat yang kita berhadapan dengan Allah. Yang pertama adalah kiblat jasad, adalah Ka'bah. Allah tidak ada di Ka'bah itu. Dia hanya menyuruh kita fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hanya arah barat, barat laut, ya. Kemudian ada dia adalah kiblat yang kedua adalah hatimu. Inilah merupakan konsepnya. Segalanya sepusatnya adalah pada hatimu. Bagaimana Nabi bersabda pada sodrun manusia ada kolbun. Pada kolbun manusia ada apa namanya? Ada